Pasti udah. HP udah. Ambang HP-nya. Yucil Iin. Yucil Iin. Lu sama Iin. Abang. Yucil Iin. Dia ngompet catet banget nih. Sini di depan aja lah. Mega. Artiin ya, Mega. Artiin. I want Batu Bon. Lenny in here. Wah. Fuck you. Yang di dekat HP nanti tolong fokusin ya. Jangan siap. Itu. Ya, Mana kali tuh? Masuk anjing makanan. Bukan gua tuh itu. Demi Allah bukan gua. Kan gua ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Good morning everyone. Who's absent today? Kita sini kagak ada yang bener. Okay. How are you today? I'm Fine. Ada yang kayak masih belum semangat kah atau udah siap untuk belajar? Di sini kosong. Saya pindah sini. Before we get into this topic, do you still remember what we have learned before? Ada yang masih ingat gak sebelum materi ini kita belajar apa? Itu stupid. Sebelum while and when, ada yang tahu? Ayo dibuka bukunya. Dibuka bukunya mana? Itu belajar bahasa Inggris. Temporal conjunction. Temporal conjunction ada apa aja? As soon as. Apa lagi? Once, ya. Kalau after dia posisinya event 1 atau event 2? 1 atau 2? 2. Satu lah. Satu. 20. Stupid. After itu untuk event 1. Kalau before? 2. 2. Kalau as soon as itu dia apa? 1. Satu. As soon as 1. Once? 2. Once juga 1. Ya. Nah, setelah belajar temporal conjunction, we will get how to tell about two events that happen at the same time in class. Jadi kita akan mempelajari gimana sih caranya kalau misalnya kita bilang ada 2 event yang terjadi bersamaan, ya. Kan kalau yang temporal conjunction event 1 dulu baru event 2, atau kebalikannya event 2 dulu baru event 1. Nah ini sekarang kita akan belajar gimana kalau eventnya itu terjadinya berbarengan. Nah, today you will learn about the first one is the use of when and while, ya. Fungsinya apa sih Miss untuk combine
recontext based on your personal experience ya. Kalian nanti di akhir akan belajar untuk menuliskan recontext berdasarkan pengalaman pribadi kalian. Nah, say three things that you see on this picture ya. Sebutkan 3 hal yang kalian lihat dari gambar ini. Apa aja? Dari mana? Menyelam, apa lagi? Swimming. Air. Swimming. Kura-kura. Diving ya. Deping. Penyu, apa lagi? Deping. Kura-kura. Air. Ada yang bilang ini kura-kura. Apa lagi? Apa sih namanya? Penyu. Gambar. Mana orangnya? Nah, what do you think about the water? Airnya gimana? Menurut kalian airnya gimana? Di laut. Basah. Airnya basah dong. Airnya gimana? Asin. Warnanya. Biru ya. Gelap. Biru apa tuh? Biru tua. Biru tua. Terus Meja. airnya bening atau buta? Bidan. Palu, Kejar. buta ya. Kejar. Kenapa buta atau Bidan. palu? Biru kejar. Kenapa? Kenapa buta? Palunya apa? Palunya apa nih? Cluenya di sini ya. Kelihatan tuh terumbu karangnya, kelihatannya sama-sama doang. Kan kalau misalnya airnya jernih banget ya berarti sekitarnya juga pasti kelihatan ya. What do people do in this picture? Apa yang orang ini lakukan? Foto sama penyu, terus Diving. diving, penguruman hewan ya. Kira-kira ini di permukaan laut atau di bawah permukaan laut? Di bawah. Ya. Kalau menyelam dia berarti diving, kalau misalnya di permukaan laut luas dia swimming. Itu bedanya diving sama swimming. Nah, Miss punya kalimat berdasarkan foto ini. While I was swimming a little further down, I saw a green sea turtle. Ada yang tahu artinya apa? Ketika saya ada a little, apa itu? Sedikit lebih dalam. Saya apa nih? Turtle itu apa? Ya. Jadi ketika kita membicarakan 2 kejadian yang terjadi bersamaan, kita biasanya mengkombinasikan 2 tenses ya. Yang pertama past continuous ya. Past continuous identik dengan apa? Verb plus ing ya. Kalau continuous itu identik dengan yang ing ya. Kalau misalnya yang past simple past tense dia identik dengan verb 2 kita. Nah, dari kalimat ini kenapa sih Miss kok ada warna kuning, ada warna hijau? Yang warna hijau ini dia itu disebutnya shorter action ya, atau kejadian yang ibaratnya tuh nyelip di longer action, alias kejadian yang udah terjadi dari awal ya. Kan kalau yang kuning itu maksudnya dia udah dari awal dia udah menyelam gitu, udah mulai menyelam dari awal. Terus pas dia udah melihat penyu, posisinya dia masih nyelam atau enggak? Atau lagi berdiri di dalam laut? Masih nyelam kan? Nah, fungsinya tuh itu warna kuning sama warna hijau untuk menandakan bahwa warna hijau ini, kejadian yang warna hijau itu dia nyempil lah, ibaratnya tuh nyempil di kejadian yang warna kuning. Jadi
kejadian warna hijau ini terjadi ketika si subjeknya yang I dia masih melakukan kata kerja ya, melakukan kata kerja yang di kalimat yang warna kuning. Jadi identik ya. Sekarang kita bakal sering banget ketemu sama kalimat yang kayak gini. Jadi nanti kalian akan identifikasi yang mana dulu kejadiannya, terus mana kejadian yang nyempilnya gitu. Nah, sekarang kita akan mempelajari while and when ya. Yang pertama while. Yang while itu biasanya diikuti oleh continuous action alias kejadian yang berkelanjutan ya, yang mulai dari awal ya. Karena continuous tadi identik sama verb apa? Working. Kalau continuous itu identik sama working. Makanya dia menggunakan verb in continuous tense ya. Nah, contohnya ini yang tadi, while I was swimming a little further down, I saw a green sea turtle ya. Kenapa while? Verbnya yang mana nih? Swimming. Yang swimming. Swimming dari kata apa? Kata dasarnya apa? Swim ya. Swim. Nah, jadi yang continuous actionnya itu yang pertama ini, yang sebelum koma. Seperti yang kita udah pelajari di temporal conjunction ya. Kalau misalnya while-nya di depan berarti wajib atau enggak wajib pakai koma? Wajib. Kalau misalnya while-nya di tengah pakai atau tidak? Enggak ya. Nah, terus yang kedua ada when ya. Kalau when dia klausa dengan single action alias kejadiannya cuma sekali doang. Jadi kalau misalnya tadi I was swimming a little further down, I saw a green sea turtle. Berarti kan kejadian dia melihat penyunya itu, nih, kejadian dia melihat penyunya, berarti cuma sekali aja. Abis itu kan bisa aja dia naik ke permukaan gitu. Nah, biasanya kalau when dia diikuti oleh simple past tense ya. Simple past tense identik dengan verb apa? Verb 2 kita. Contohnya nih, when I tried to get off the motorboat, the birds were swooping ya. Single actionnya yang mana? Yang ini. Kenapa sih Miss? Ada kata kerjanya yang mana? Yang kedua. Kata kerja, verbnya yang mana? Verb 2? Right. Ya ini verb 2-nya. Yang right. Try itu apa? Dari kata apa? Try. Try artinya mencoba ya. Jadi arti dari kalimat ini ketika aku mencoba untuk turun dari motorboat itu kayak semacam speedboat gitu. Nah, burung-burung tuh yang kan biasanya ada burung-burung di permukaan laut kan, pasti burung-burungnya pada berterbangan gitu. Nah, terus kalau misalnya dibalik when-nya di tengah bisa, berarti tinggal dibalik aja yang continuous action-nya di depan, terus single action-nya di belakang. Contoh lain ya, kita latihan dulu. Contoh lain nih, dari kalimat ini yang mana yang continuous action? Continuous, ingat continuous. Yang mana? Continuous apa tadi? Ayo, dari kalimat ini yang mana yang
Ini. Shiny. Kenapa shiny? Karena kosin ya. Kuncinya gitu. Kalau misalnya nanti ditanya continuous, kalian langsung cari yang ini yang mana. Terus yang pertama mana formnya? Berarti yang single actionnya pas. Kalau misalnya kalian kesusahan cari yang verbnya, ya kalian lihat aja dia pakai when atau while ya. Kalau misalnya di depannya when, berarti yang kalimat sesudah when nih, kalimat yang sesudah when berarti dia termasuknya ke single action. Kalau misalnya nanti di sini posisinya while, berarti yang dibutuhnya berarti continuous action. Lanjut contoh lain. Yang mana yang continuous, yang mana yang single? Itu yang continuous yang Continuous having. continuous having. Ate. Yang when ate. Yang single apa? Yang ate ya. Ini yang ini yang apa? Single atau continuous? Single. Terus yang having continuous. Ya, benar ya. Karena apa? Karena dia pakai while. Nah, kalau while-nya di tengah-tengah, kalian jangan lihat dari yang kalimat sebelumnya, tapi yang kalimat setelahnya. Mau di while-nya di depan ataupun di tengah, kalian harus patokannya kalimat setelah si while atau when, ya. Jadi yang ini single action, yang verbnya benar, yang eat itu verb satunya apa? Eat ya, makan. Kalau having lunch berarti apa? Lunch apa lunch? Makan siang. Ya. Jadi artinya ini salah satu murid dia makannya banyak banget ketika kita sedang makan siang bersama di restoran lokal dekat pantai. Ayo contoh lain lagi. Yang ini yang mana? Yang continuous yang mana? Swimming. Ayo, mana nih? Getting atau swimming? Snorkeling. Apa nih? Getting atau swimming verbnya? Snorkeling. Nggak ada. Ini kan apa nih? Berarti yang kalau yang verb 2-nya yang mana? Yang arrival. Yang arrive. Coba ya kita cek ya. Ya, jadi kalau yang ini dia itu verbnya itu dia yang ini ya. Kenapa yang ini? Soalnya yang to start swimming itu dia masuknya ke keterangan waktu. Alias ini jadi artinya banyak snorkelers itu yang penyelam itu yang mau snorkeling. Banyak snorkelers yang bersiap-siap. Getting ready itu bersiap-siap untuk mulai berenang ya. When we arrive at the snorkeling site. Nah, kenapa bukan snorkeling miss? Karena snorkeling ini dia masuk ke keterangan apa? At the snorkeling site. Tempat, ya pintar. Jadi snorkeling ini dia masuknya bukan ke kata kerja tapi ke keterangan tempat. Nah, kata kerjanya yang mana? Kata kerjanya yang arrive.
masih punya Wen. Karena kalimat setelahnya, fokusnya ke kalimat setelahnya. Apa? Buat keduanya ya. Kalau misalnya kalian ada nemu soal kayak gini, kalian fokusnya itu jangan ke kalimat yang pertama, tapi kalian harus fokus ke kalimat yang kedua karena fungsi ini kan untuk menemani si kalimat yang kedua. Jadi fokusnya jangan yang kalimat pertama kalian diemin aja. Kalau ini apa nih? Well. Well. Kenapa well? Karena playing. Ya, udah. Eko jangan buat Eko ini. Ini apa nih? Well. Kenapa well? Stop ya. Ada ed-nya. Ya. Lanjut, apa nih? Well atau when? Ada yang well nih. Ada yang apa well? Won. Apa? Won. Won. Landed di Jakarta. Pakai while. Pakai while. Kenapa when? Pernah mana Pak? Kalau yang ini apa? Ini artinya ketika itu hujan ya saat outlet itu pesawat kita ya mendarat di Jakarta. Jadi ya hujannya sebenarnya udah dari tadi, udah dari awal. Jadi pas udah lagi hujan tiba-tiba ada pesawat mendarat. Gitu. Jadi bisa dibilang ini dia yang continuous action ya. Terus yang ini yang single action. Jadi memang dari awal tuh udah hujan, baru pas ketika hujan, pas masih hujan, si pesawatnya itu dia mendarat ya. Jadi walaupun sebelum pesawatnya mendarat pun ya posisinya tuh Jakartanya udah hujan. Satu lain. Apa nih? While. Kenapa while? Apa? Having dinner. Verb-nya yang mana? Having. Terus yang sebelumnya verb-nya yang Nah, selanjutnya kita akan identifikasi informasi yang spesifik dari teks ini. Miss mau jangan disuruh dulu deh. Siapa dulu deh yang mau baca paragraf 1 aja? Paragraf 1 siapa yang mau baca? Kok baca kok. Eko. Siapa yang mau baca? Baca. Santi baca. Bisa aja kayak panggil ya. Nanti apa ya? Buku absen di mana? Oh ya udah kita pakai apa?
Hah? Bisa baca aja. Ya. Nah, yang pertama itu artinya yang this was my very first experience going to Karimunjawa. Ya, jadi artinya ini adalah pengalaman pertamaku ya ke Karimunjawa. It was so fun ya, itu sangat menyenangkan. I was so excited days before the trip. Maksudnya itu aku sangat semangat ya beberapa hari sebelum berangkat. Terus apa artinya? I went there with other winners from different school. Artinya apa? Aku pergi ke sana bersama pemenang lain dari sekolah lain. Terus kita melaksanakan liburannya itu di Lasmon tuh apa Lasmon? Bulan Maret. Kalau Lasmon bulan sebelumnya, kalau next month Bulan depan. baru bulan depan. Ya. Dari tanggal 21 April ke 22 April ya. Kita ke sana menggunakan kapal feri. Oke, sekarang yang paragraf 2. Marisa. Yang paragraf 2. Aduh, apa tadi? Baca yang paragraf 2. Muat ya, dia muat. Laut. Mohon perhatian, sekarang adalah jam keempat. Jadi mohon yang tidak ada gurunya, Japri ke gurunya untuk minta tugas. Ketua kelasnya Japri ke gurunya untuk minta tugas. Kita ulangi, gak ada lagi yang keluar kelas. Jadi duduk di dalam kelas untuk mengerjakan tugas yang diberikan. Gak ada yang bolak-balik wirawiri. Terima kasih. Sama-sama.
jawab adalah a group of island itu apa? A group of island. Kumpulan pulau ya. Karimun Jawa itu adalah sekumpulan pulau located north of Java. North apa north? Ada yang tahu north? Timur. Kalau north utara, kalau selatan Kira. south, kalau barat west, kalau timur east ya. Terus sekitar 83 km dari Jepara ya. Ada dua opsi ya kalau misalnya kalian mau ke sana. Yang pertama pakai apa? Opsi pertama kapal feri. Harganya yang 81 atau 72? 81. Terus yang satu lagi pakai apa? Mobil ya, pakai mobil cuma 72.000 ya. Tapi kenapa kalau yang pakai mobil lebih murah, tapi lebih lama ya. Kalau misalnya yang kapal dia berapa lama kalau yang kapal? Ya, 1 jam 45 menit. Kalau yang mobil udah ya. Terus last paragraf. Aisyah. Paudan. Wardah. Ya Kelihatan lagi. Yang paragraf 3. Paragraf 3. Jur. Abang. Abang. Aisyah sabar gimana sih kayak gini ya? Kayak gitu. Gue udah kayak gitu. Ya, artinya yang pertama we departed from Jepara in the morning, so we could spend more time in the afternoon. Ya, artinya kita berangkat dari Jepara itu di pagi hari supaya kita bisa menghabiskan banyak waktu di siang harinya untuk mengeksplor pulau-pulau. Terus apa nih? Once we got there artinya apa? Ya, sesampainya kita di sana, we were taken straight to the hotel where we had lunch. Kita langsung dibawa ke hotel di mana kita makan siang. Terus apa? The next thing to do. Ya, kegiatan selanjutnya apa? Enjoying the sunset. Sunset itu apa? Terbenam atau terbit? Terbenam atau terbit? Sunset. Untuk anak-anak yang hebat, gak ada yang lari-lari ke musola atau ke kebun belakang. Kalau nggak ada gurunya, tugas yang ada dikerjakan. Nggak ada yang lari-lari lompat-lompat musola. Dari CCTV ketahuan. Apalagi yang ke kebun belakang.
kalian bisa disiplin tanpa harus diawasi ketat guru. Terima kasih. Oke, sunset apa tadi? Sunset terbenam atau terbit? Berbenam. Ya. It was amazing ya. Amazing apa artinya amazing? Good. Mantap. Ya, mantap bisa. Menyenangkan bisa ya. Terus as soon as the sky got darker, apa itu artinya? Ketika sky apa sky? Langit. Dan apa dan? Gelap. Berarti ketika langit dan gelap itu mulai menggelap ya, kita we went back to the hotel. Kita kembali ke hotel. We had dinner before we continued our activity ya. Kita makan malam dulu sebelum melaksanakan aktivitas lainnya. Kemudian kita mengeksplor di sekitaran hotelnya, hotel premises ya. Oke, dari kalimat dari teks ini kira-kira informasi pentingnya tuh apa aja? Dari event yang pertama deh. Event pertama dia ngapain dulu? Event pertama itu yang dia lakukan. Yang dia lakukan tuh apa aja? Ngapain dulu yang paling pertama? Jamari Jo. Dipersiapkan nanti katanya ibu-ibu ya. Gimana? Cara dia berangkat dari mana? Dia berangkatnya dari mana? Proses dia dari awal sampai ke Karimun Jawa. Yang pertama yang dia lakukan apa? Datang guys. Pakai berangkat dari mana dia? Dari Jepara ya, berarti Jepara from Jepara. Nah, cara berangkatnya ada berapa opsi? Ada dua ya. Yang pertama pakai apa? Perkenalkan nama saya si Budi Sinomer. Cita-cita saya jadi sekolah. Itu apa? Habis dia berangkat dari Jepara pagi hari ya. Terus habis sudah sampai gimana? Pas sudah sampai dia ngapain? Makan siang ngapain? Hotel ya. Berarti stay. Terus habis sampai di hotel mereka ngapain? Makan siang ya. Habis makan siang. Habis makan siang ngapain? Habis makan siang. Dapat bagi buah itu tuh. Sampai. Apa bukti? Enjoying sunsetnya di mana? Bukit apa? Yang ini film itu Bukit Lom, Karimun Jawa. Terus apa lagi? Habis enjoying sunset, dia ngapain? Yang punya lu yang ini. Pulangnya mana? Ke Jepara tapi ngapain? Berarti back. Habis back to the hotel, dinner. Ngedek. Gini
Nah, jadi spesifik informasinya ya kejadian-kejadian intinya. Jadi yang pertama itu dia berangkat dari Jepara. Ada dua opsi ya, bisa pakai kapal feri atau pakai mobil. Nah, habis berangkat dari Jepara di siang hari, dia begitu sampai dia langsung pergi ke hotel ya. Habis pergi ke hotel dia makan siang, lunch ya. Kemudian habis makan siang dia enjoying sunset. Terus habis enjoying sunset dia balik lagi ke hotel. Habis balik lagi ke hotel dia makan malam. Terus habis makan malam baru dia mengeksplor di sekitaran hotel. Misalnya kayak jajanan gitu ya. Oke, kurang lebih untuk materi hari ini seperti itu. Untuk PR ya, untuk PR kalian silakan menulis 2 paragraf aja deh, 2 atau 3 paragraf boleh, cerita pengalaman kalian ya, boleh pengalaman liburan atau pokoknya pengalaman pribadi lah. 2 atau 3 paragraf ya. Berarti itunya di next meeting. Oke, jadi kira-kira untuk materi hari ini susah atau gampang? Gampang. Gampang. Terus apa aja yang udah kita pelajari hari ini? Ada yang mau menyimpulkan nggak? Dimas. Ada yang mau menyimpulkan nggak? Ada. Apa mau miss itu lagi? Ya, itu aja lagi. Mailani. Kamu ya? Kesimpulan pembelajaran hari ini apa? Jadi Materinya banyak. Tadi belajar apa? Kalau dia apa? Tempatnya apa? Wah, apa? What? Oke lah, ada katanya. What? Seperti Halloween. Halloween dia ke berapa? Terus habis kita belajar Wet and Wild, dia belum. Kalau Wild dia continuous action apa single action? Karena kenapa continuous? Pakai fun? Pakai fun? Terus kalau yang wet dia berarti kita belajar apa tadi yang teks? Hari
Kesimpulannya apa hari ini? Pembelajarannya apa aja? Materinya yang pertama apa? When sama while. Terus kalau when apa? Terus kalau when kenapa ditutupin? Kalau when dia actionnya apa kalau when? Single atau continuous kalau when? Terus habis belajar when and where kita belajar teks apa tadi? Liburan kemana? Jangan perhatiin. Tadi belajar di Jawa. Terus tadi masih ingat gak teksnya dari Akademi Jawa dia liburannya kapan? Kapan? Liburannya kapan? Iya, boleh tanggalnya boleh spesifiknya. Terus apa? Di paspor. Terus ya perjalanannya berapa lama? Dia mana? Tapi ini mah capek aja sih. Perjalanannya berapa? Kalau pakai kapal feri deh, kapal feri berapa? 2 jam. 2 jam. Kurang Berapa? Ada siapa sih ya? Oke, ada yang masih ingat gak perjalanan pakai kapal feri? Kalau pakai mobil ya. Nah, terus kapan mereka sampai di hotel? Ini kan berangkatnya pagi. Sampai di hotel siang ya. Satu orang lagi. satu berbalik. Beli lagi. Oh ya. Main warnet. IC ini apa materi hari ini apa aja? Bon. Lambang.
Apa materi hari ini apa nama? Pakaian itu baju sih. Masih banyak yang gak nangkep materi hari ini. Emang bisa nih. Mega tahu banget nih. Banyak orang merhatiin. Apa tadi apa? Tas. Bahasa Inggrisnya orang. Kalau banyak banget yang gua nangkep, saya nggak nangkep. Kalau tulisan lagi Aurel, Alfian, aku pada nangkep tidur. Kita juga mau sih. Ingin jawab sama Areja. Jangan tahu Areja. Dari ini apa? Ini sudah 925 nih. Kalau untuk Senin. Jumat ya? Bahasa Inggrisnya
Inggrisnya rambut. Bahasa Inggrisnya kita simpulkan bareng-bareng. Yang pertama, materi hari ini tentang when sama when. Kalau misalnya when dia pakai simple past tense atau pakai verb 2. Terus yang while dia continuous tense atau pakai verb 3. Nah, jadi kalau misalnya pakai ada while dia pasti ada ing-ingnya ya, ingat. Kalau misalnya when dia pasti verb 2. Terus actionnya kalau when dia apa? Single atau continuous? Kalau nggak continuous atau single juga? Continuous. Kalau bahasa Inggrisnya hidung. Mati. Ada yang masih ingat kenapa disebut continuous action, kenapa disebut single action? Terus ngomongin. Kenapa? Kenapa continuous Ini action? gua naon sekarang baru. Continuous action. Kita tahu artinya apa? Continuous action artinya kejadiannya Masa lampau. Masa lampau. masa sekarang. Continuous. Ya, kalau continuous action dia itu kejadiannya berkelanjutan ya. Kalau single action kejadiannya apa? Kalau single action apa? Kejadiannya? 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 Sirat Miss. Waktunya istirahat. Miss. Berhenti. Jadi silakan istirahat. Ada promosi kartu berdana gratis. Terima kasih. Mati kan Miss? Oh, closing. Oke, so that's it for today. Jangan lupa PR-nya dikerjakan ya. Nanti kita periksa bareng-bareng di next meeting. Sampai di sini ada yang mau bertanya? Nah, itu istirahat.
Miss, 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 matiin. Yeay.